Halo my friends, ketemu lagi nih di Chit Chat Cuan, tempat ngobrol santai seputar finansial, tips investasi biar makin cuan. Nah, di episode kali ini seru banget nih. Saya mau membahas mengenai Gen Z dan investasi saham. Pilihan terbaik untuk tahun 2025. Kira-kira apa ya pilihan terbaiknya? Nah, langsung aja nih saya sudah menghadirkan expertnya nih Bapak Wendra Hartono, ST, MPA, PhD, CFP, dan CIMP. Ya, panjang ya gelarnya, keren banget nih. Kebetulan panjang. Kebetulan panjang, nggak mungkin lah kebetulan ya Pak, bisa sepanjang ini ya. Pak Wendra, Siap. apa kabar nih? Halo, apa kabar Mbak Yuli? Aku baik, Bapak baik. Baik. Terima kasih banyak sudah mau hadir di Maybank Sekuritas di Chit Siap. Chat Cuan. Nah, kita mau ngomongin masalah Gen Z dan investasi saham ya. Mungkin biar kita sepaham dulu, Gen Z ini range umur berapa sih Pak? Oke, Gen Z itu kan lahir di tahun 95 ya, 95 sampai 2010 atau beda referensi ada yang 97 sampai 2012. Berarti kalau kita lihat kisarannya itu di tahun 13 tahun sampai 28 tahun kalau kita lihat sekarang. Berarti rata-rata di usia 20-an ya, kita bisa katakan 20-an. Nah, itu Gen Z yang terkenal dengan digital native. Digital native. Oke, Betul. jadi umur berapa tadi? 13 sampai 28 tahun. Nah, berarti Gen Z dan investasi saham. Kira-kira dengan range umur segitu, karakter Gen Z ini dalam investasi saham seperti apa biasanya? Oke, sebenarnya generasi itu yang membedakan generasi Y, generasi Z itu adalah teknologi sebenarnya, perkembangan teknologi. Kalau kita lihat sekarang itu kan, kalau dilihat dari range-nya tadi kan masih muda ya, anak-anak yang masih muda, kemudian dengan adaptif dengan teknologi, sebenarnya mereka juga lebih cepat menangkap informasi lebih cepat karena dengan kemajuan teknologi yang maju, mereka dapat pengetahuan yang lebih banyak. Nah, tapi tetap dasarnya tetap sama, Mbak. Jadi karena mereka masih usia-usia yang adaptif ya, maksudnya lebih reaktif ya, masih usia-usia muda itu kan lebih emosional, lebih energik ya, kita pakai bahasa positif ya, lebih energik, lebih berani ngambil resiko. Itu biasanya mereka lebih nggak punya beban Mas Ian ya. Jadi mereka masih happy. Nah, itu karakter-karakter itu sebenarnya menjadi sesuatu yang positif sebenarnya. Tetapi bagaimana cara dia melihat untuk investasi masa depan itu belum menjadi tujuan utama. Belum menjadi prioritas ya, mungkin karena masih jiwa-jiwa muda. Betul, karena ada yang prinsipnya YOLO kan, you only live once. Jadi mereka yang penting gua happy lah. Kerja dikit, udah mulai kerja kan, dikit-dikit stres. Kan? Dikit-dikit healing. Lama-lama hilang ya kan. Jangan hilang lah Pak. Hilang liburan maksudnya. Oh iya, hilang di tempat liburan enggak? Betul kan. Nah, kebutuhan yang kayak gitu tuh yang menyebabkan gaya hidup dari generasi Z itu semakin bertambah. Nah, investasi ini yang dibutuhkan untuk mereka untuk save money, untuk keperluan masa depan. Mereka kadang-kadang juga berpikiran lebih pendek ya, artinya berpikiran untuk saat ini. Karakter-karakter itulah yang harus kita ubah. Mereka juga harus melekatkan dengan investasi untuk mikir masa depan. Sekarang kalau kita lihat juga tantangan job untuk mencari pekerjaan juga lebih sulit. Banyak sekali hashtag kabur aja dulu dan segala macam, itu kan sebenarnya tantangan yang mereka harus hadapi. Nah, dengan tantangan-tantangan seperti itu kan investasi juga harus dilakukan. Karena mendapatkan uang itu kan tidak mudah. Jadi investasi itu harus dilakukan. Nah, maka dari itu kalau salah satunya yang tepat adalah dengan investasi saham. Investasi saham ya, spesifik langsung ke investasi saham untuk mengimbangi karakter Gen Z yang tadi energik ya, YOLO ya, punya uang dikit, healing, lalu hilang. Jangan ya. Jangan ya. Nah, kira-kira sebelum untuk Gen Z nih, secara sahamnya dulu nih ya, potensi atau sektor dan saham yang potensial di tahun 2025 ini, mungkin ada bocoran nggak sih Pak? Oke, kalau investasi di sektor saham ya, sebenarnya kalau saya lihat kacamata saya itu adalah consumer goods. Jadi misalnya saya sebut emiten ya, misalnya boleh ICBP, kemudian tentang saham-saham Indofood, kemudian Mayora, atau Alfa, itu salah satu juga bagian dari rantai atau pasokan dari consumer goods kan. Nah, contoh mall itu sebenarnya lebih baik ya, consumer goods kalau kita lihat lebih baik dari sisi harga saham yang cenderung naik, kemudian
sektor lain itu kalau bisa dilihat adalah tambang gitu ya. Oke. Tambang dan juga perbankan. Tapi bulan-bulan terakhir ini perbankan lagi banyak isu-isu Gejolak. negatif, baca isu-isu negatif atau informasinya kurang mendukung gitu ya. Jadi sehingga terjadi pergolakan harga saham di perbankan. Tuh, oke. Nah, ngomongin masalah saham consumer Mm. goods. Mungkin Pak Wendra juga pernah dengar ya, sekarang tuh lagi hype di sosial media itu ini loh Pak, fenomena Rojali Rohana itu loh. Nah, Itu itu. apa tanggapannya nih? Apakah itu mempengaruhi nanti ke sektor consumer goods itu? Oke, kita lihat dulu consumer goods itu apa aja. Mm-mm. Kalau misalnya dari sisi makanan, Mm-mm. meskipun Rohana atau Rojali itu ya, rombongan jarang beli ya. Ya, rombongan jarang beli, rombongan hanya lihat. Hanya nanya ya. Ya, hanya lihat nanya ya. ya, hanya nanya. Nah itu, tapi ketika mereka jalan-jalan ke mall, pasti tetap makan kan. Nah, tapi tetap konsumtif untuk beli sesuatu yang makanan atau minuman gitu kan. Nah, hal itulah yang menyebabkan saya menyatakan bahwa consumer goods untuk makanan-makanan itu masih bisa tetap. Jadi spesifik ke Betul. makanan ya, karena mungkin ada pergeseran ini kali ya, pola gitu ya. Jadi ke Pola, mall betul. nggak belanja Nggak belanja barang, tapi lebih tapi ke nongkrong, betul. foto-foto, makan ya. Kan juga ada kalau emiten kan ada yang Starbucks, ada MAP dan segala macam itu kan sesuatu yang consumer goods juga kan untuk konsumsi. Oke, jadi spesifik consumer goods-nya memang ke food and beverage Betul. gitu ya, Mefres. Nah, itu dia. Jadi ada bocoran sektor dan sektor yang potensial nih di tahun 2025. Nah, kalau strategi memilih saham untuk Gen Z-nya, nah spesifik kan tadi dengan karakteristik yang YOLO, yang energik. Nah, strateginya nih seperti apa nih untuk dalam memilih saham? Oke, dalam memilih saham itu sebenarnya ada bermacam-macam jenis investor ya. Kita nggak bisa bilang investor itu ada investor jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Kita juga bisa melihat dari banyak sisi sebenarnya. Ada juga punya level of investor, artinya level of education. Ada orang yang memiliki edukasi tentang investasi saham yang lebih tinggi meskipun dia masih muda. Karena orang udah tertarik mungkin usia 17 tahun atau 16 tahun di SMA itu udah dapat pelajaran. Nah, pengetahuan investasi ini yang menyebabkan mereka memiliki tujuan yang berbeda. Nah, kalau tadi kembali ke jenis investasi atau strategi yang seperti apa, itu sebenarnya tentukan dulu caranya atau tujuan akhirnya seperti apa. Misalnya kalau memang dia mau investasi jangka pendek gitu ya, berarti kan dia menjadi trader. Nah, trader pun juga sebenarnya spesifik banyak macam-macam. Ada yang intertrader, ada yang weekly trader. Nah, yang terpenting adalah bagaimana dia menentukan waktu dan juga pilihannya dan juga mentalnya. Sebenarnya kalau dia sebagai trader, dia harus menentukan mentalnya, dia harus persiapkan. Berarti harus punya range berapa dia harus cut loss, range berapa dia harus jual. Meskipun misalnya contoh 2%, 3% dalam waktu 3 hari dia bisa jual. Atau cut loss di range berapa, -5 atau -3 itu bisa dibuat range. Itu kalau investor jangka pendek ya. Kalau investor jangka panjang itu kayaknya lebih pas untuk yang generasi senior ya. Kalau generasi Gen Z kan lebih tidak sabaran, kepingin cepat ada hasil, kepingin cepat kaya, gitu ya, investasi yang singkat tapi yang hasilnya luar biasa, itu biasanya Gen Z. Makanya dari itu mereka cocok ke investor jangka pendek yang trader gitu ya, intratrader. Nah, kembali lagi kalau punya mental yang seperti apa dulu nih, dan juga wawasan seperti apa dulu. Balik lagi ya ke profil risiko, tapi kalau berdasarkan karakter, kalau misalnya kita mengeneralisir ya, karakter Gen Z yang tadi lebih berani, harusnya berarti mungkin lebih cocoknya yang jangka pendek ya. Betul. Bisa lebih cocok untuk masuk ke karakteristiknya Gen Z gitu. Betul. Ya. Nah, selain itu kalau Gen Z biasanya mindsetnya nih tentang saham ini buat Gen Z seperti apa sih kan yang mesti ditanamkan gitu ya sejak awal supaya si Gen Z ini bisa lebih tahan banting gitu. Oh, oke. Kita lihat dulu fundamental dari karakter Gen Z itu sendiri. Karakter Gen Z itu kan sebenarnya kalau tadi dilihat dari sisi yang masih muda, kemudian belum masih stabil gitu ya dari sisi emosional, kemudian kalau kita juga lihat dari sisi penghasilan juga masih baru lulus kuliah, kemudian baru penghasilan gitu kan. First jobber gitu first job, ya. bisa dikatakan seperti itu. Kemudian
mereka juga pertama kali kerja bagaimana dia menghandle stres, itu juga ya gaya pola hidup dan segala macam. Sebenarnya mereka juga harus memikirkan mentalnya dan juga apa ya, melatih diri untuk lebih bersabar. Kemudian lebih banyak membaca sebenarnya untuk melatih menambah ilmu pengetahuan dan juga banyak menganalisis, Mbak. Jadi orang Indonesia itu kan punya kelemahan untuk membaca, kurang membaca ya. Mereka lebih senang itu mendengar. Budaya membacanya Masih kurang kurang, ya. literasi membaca itu mengurang. Juga kemampuan untuk menganalisis itu juga kadang-kadang masih kurang. Apalagi sekarang gampang dengan AI ya, Iya teknologi AI, betul. ChatGPT dan segala Iya. macam. Dia langsung membaca, langsung ikut apa kata Padahal belum ChatGPT. tentu akurat ya Betul, betul. informasinya. Belum tentu akurat dan mereka juga menganalisis ya pokoknya apa kata ChatGPT lah, Iya, apa iya, kata iya. orang, FOMO lah dan segala macam. Mereka ikut apa kata yang dikasih tahu lah. Nah, seperti influencer-influencer yang kita tahu ya. Jadi mereka tidak melakukan analisis secara pribadi. Nah, mereka tidak berpikir panjang bahwa resikonya itu akan bertambah besar. Oke. Nah, dari situlah mereka harus, kalau menurut saya pribadi, mereka harus apa ya, lebih mantap, lebih mateng. Dia harus banyak membaca, punya mental yang lebih sabar dan lebih tangguh gitu sih. Oke, jadi memang ini ya, ilmu ya. Karena misalnya kalau kita berpengetahuan lah ya, biasanya kita Betul. akan lebih percaya diri ya ketika Betul. berinvestasi dan lebih merasa aman gitu ya, my friends Iya, ya. betul. Nah, kalau yang tadi misalnya kita balik lagi nih ke strategi memilih saham ala Gen Z tadi yang jangka pendek. Yang biasa Bapak temui nih, misalnya kan Bapak biasa ketemu mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Mereka ini nggak sih tipikal yang kadang tuh ada tuh dulu, awalnya mau jadi trader tapi tiba-tiba karena nggak mau cut loss jadi berubah menjadi investor. Itu masih Betul, ada nggak betul. sih? Ya, banyak sih kalau Masih banyak ya? kita temukan seperti itu. Awalnya mereka, ya kalau kita bicara dari sisi Gen Z ya, Gen Z itu kan masih muda ya, berarti kan mereka pengetahuan untuk investasi saham itu mungkin nggak banyak mungkin ya. Ada juga yang ya banyak tahu gitu ya. Cuman kalau mereka, tapi ada juga yang melakukan cut loss karena dia nggak sabaran kan. Oh iya. Yang penting cut loss dulu, yang penting nanti aku balas dendam. Ada sifat-sifat yang seperti itu yang menyebabkan mereka nggak pikir panjang ya, karena kita lihat ya profil resikonya juga tagihan atau tanggungannya itu masih rendah gitu kan. Betul, betul. Jadi Jadi nggak mereka merasa ada kewajiban, nggak ada beban. nggak ada beban, jadi udahlah buat cut loss. Tapi ada juga yang mentalnya gua nggak mau rugi lah. Sayang, disayang-sayang. Betul, tapi kalau saya lihat fenomenanya mereka lebih yang berani cut loss. Oke, jadi which is sebenarnya nggak apa-apa ya. Kita kan sebenarnya boleh ya. Maksudnya tuh kayak kalau trader harusnya memang Betul, cara mindsetnya beda. disiplin cut loss kan ya. Betul, sama capital gain sedikit, yang penting cuan. Yang penting cuan terus. 2%, 3% cuan terus. Nah, jadi ada punya range, mereka juga punya range yang diizinkan misalnya maksimum 5% untuk dia jual atau dia beli. Nah, seperti itulah yang harus dimiliki oleh mental dari Gen Z kalau memang dia suka mengamati saham ya. Karena kalau kita lihat juga Gen Z itu kan juga banyak waktu ya. Iya. Punya banyak waktu ya dibandingkan kalau kita lihat tadi kan di sisi 20 tahun itu kan masih kuliah ya. Artinya belum ada yang bekerja juga, mereka juga punya banyak waktu untuk Mengulik melihat gitu. mengamati pergerakan saham. Beda kan kalau sudah generasi Y gitu kan, sudah mulai kerja, mulai memikirkan masa depan yang tanggungan-tanggungan berkeluarga dan segala macam, itu kan menjadi waktu untuk melihat fokus ke saham itu lebih berkurang dibandingkan generasi Z. Berarti kalau bisa dibilang sebenarnya kalau masih mahasiswa itu golden timing ya buat belajar investasi karena belum mikirin tanggungan, belum mikirin adegan dewasa seperti bayar cicilan. Nah, itu masih bisa nih digunakan waktunya untuk ngulik-ngulik sebenarnya gimana ya mempelajari karakteristik saham, mengoptimalkan belajar saham ketika Cuman kelemahan mereka adalah mereka gampang percaya. Oh ya tadi karena ini ya kelebihan informasi. Kelebihan overload information, jadi mereka melihat kiri kanan kayaknya ini benar nih, katanya ini benar, katanya itu benar. Mereka tidak punya atau belum bisa lah untuk membuat keputusan sendiri gitu ya. Berdasarkan apa yang dia baca. Ya mungkin dia hanya tahu sedikit gitu ya, tapi dia nggak bisa detail membaca laporan keuangan. Sebenarnya kuncinya itu semua di laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan banyak ya Mbak ya. Jadi ya mungkin ada puluhan halaman,
dan mereka mungkin juga nggak ngerti artinya. Mhm. Nah, itu kan butuh waktu ya untuk mempelajari laporan keuangan, neraca dan segala macam. Itu kan butuh sekolah atau ilmu yang bisa mengartikan. Tapi dengan adanya teknologi AI ini kan sudah bisa banyak membantu. Iya. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya ada tips nggak, Pak? Misalnya nih untuk yang awam banget, bukan cuma mahasiswa gitu ya. Misalnya mau mencoba atau mau belajar membaca laporan keuangan, yang paling mudah dulu deh, sebenarnya yang dilihat itu yang bagian mana sih? Apakah laba rugi atau neraca gitu? Sebenarnya ada 4 laporan keuangan yang kita tahu kan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian kedua itu adalah perubahan posisi modal, kemudian neraca, yang terakhir adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Nah, 4-empatnya ini saling berhubungan satu sama lain. Kita nggak bisa melihat mana yang lebih penting, mana yang tidak penting gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya adalah mana yang paling penting, ya adalah cash flow. Flow, Ya, oke. cash is the king. Cash is the king. Liquidity is the queen. Itu adalah dimanapun, entah teman-teman punya saham atau investasi atau aset, itu yang paling penting adalah cash is the king. Contoh kalau kita punya saham ya, kalau uang punya nggak kepake, ternyata bursa lagi crash, kita bisa beli banyak nih. Kalau nggak punya cash kan kayak nggak punya amunisi gitu ya. Betul. Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaannya adalah laporan keuangan itu yang paling penting kita lihat itu adalah cash flow-nya dulu. Cash flow yang bagus seperti apa? Ya, kemudian setelah kita punya cash flow cash flow itu kan bisa diperoleh dari gaya hidup ya. Gaya hidup Gen Z seperti apa. Jangan ikut-ikutan, jangan tiap hari harus ke luar, kadang-kadang nongkrong, habislah uang itu kan. Mana bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keperluan dan kebutuhan gitu ya. Ada yang bukan keperluan, kadang-kadang ikut orang gaya hidup, dan itu mempengaruhi pengeluaran kita. Kemudian kita juga harus mikirkan, Gen Z juga harus belajar untuk memilih emiten yang benar. Paling gampang itu kalau menurut saya adalah melihat produk-produk yang dia pakai. Misalnya kebutuhan yang dia jumpai setiap hari. Misalnya produk produk kebutuhan sehari-hari yang dia pakai, sehingga dia bisa familiar dengan produk itu, akhirnya dia membeli. Nah, dengan memakai produk tersebut, akhirnya dia jatuh cinta sama sahamnya. Dia bisa baca laporan keuangan. Jadi bisa mulai dari pengenalan dari produk-produk, kemudian ke perusahaan, baru dia membaca laporan keuangan dan memutuskan untuk beli atau tidak. Sebenarnya dari hal-hal yang di sekitar dia. Kadang ada pertanyaan, mereka tuh bingung. Dari sekian ratus emiten, gimana? Ya, sebenarnya kan kuncinya misalnya, ya oke, sudah mulai belajar investasi, segala macam. Nah, ketika dihadapkan langsung suruh beli saham, mereka bingung nih. Betul. Yang mana yang harus dibeli? Berarti Ya, mungkin semuanya bagus nih. Iya, bisa mulai dari yang terdekat dulu ya. Betul. Yang di sekitar dia itu apa? Kemudian dia cari tahu, apakah ini TBK atau enggak. Kalau TBK saya download laporan keuangan. Kita lihat dulu laporan keuangannya seperti apa. Kemudian visi misi ke depannya gimana. Dengan pakai sistem value growth investing, nanti kita bicara lebih panjang gitu. Oke, nah kalau misalnya dari bahasa umum ya, misalnya sudah mau lihat mulai laporan keuangannya nih Pak. Kira-kira ada tips nggak, perusahaan seperti apa, emiten seperti apa yang mungkin bisa mereka filter, oke ini boleh nih masukin watchlist gitu, dari laporan keuangan, apakah yang pendapatannya itu naik, atau yang selalu untung, atau gimana? Itu menarik sekali pertanyaannya Mbak Yuli. Jadi ada istilahnya value growth investing ya. Jadi value growth investing itu merupakan gabungan dari value investing sama growth investing. Value investing itu adalah bagaimana kita seorang investor menilai atau mau membeli saham dari harga intrinsiknya itu lebih murah daripada harga saham. Misalnya nominalnya tuh 2.000, ternyata harga saham yang beredar 1.500, berarti kita bisa beli nih. Under value, bisa dikatakan itu namanya value investing. Ada cara kedua namanya growth investing. Jadi dia memikirkan masa depan atau potensial perusahaan ini, visi misinya atau kira-kira mau kemana nih. Contoh kalau kita lihat sekarang kan perusahaan-perusahaan kayak rokok gitu ya. Misalnya rokok dan segala macam itu kan masih lagi bergejolak ya. Artinya banyak sekali informasi-informasi yang negatif tentang tarif cukai. Itu adalah belum ada story yang mendukung gitu. Belum ada story yang mendukung. Kemudian visi misinya itu kita juga bisa ngelihat dari laporan keuangan sebenarnya. Nah, itu yang namanya growth investing. Jadi bisa potensial yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi kita bisa melihat ya, kalau contoh dari tadi saya sempat singgung sedikit dari gudang garam, dia melakukan diversifikasi, Mbak. Jadi nggak hanya tentang rokok, tapi dia juga sudah melebarkan sayap ke infrastruktur seperti jalan tol, bandara,
DOHO itu merupakan suatu diversifikasi dari produk yang dilakukan oleh gudang garam. Bisnis gitu Ya, ya. diversifikasi bisnis. Nah, itu merupakan salah satu yang bisa perusahaan lakukan. Ada gitu. growth story ya. Betul. Jadi buat yang misalnya, oh ternyata setelah saya mungkin ini ya testing ya, saya cocoknya metode seperti apa, berarti mungkin boleh nih dua ini diperhatikan tadi ya, value investing Betul. atau growth investing, yang mana yang cocok buat Mayfriends nih. Tadi value, tadi kita melihat nilai intrinsik emitennya ya, Betul. apakah kalau lebih murah Under dari value atau harga enggak. sahamnya, berarti under value, Ya. boleh nih dicoba invest. Nah, untuk mengetahui si nilai intrinsik ini lebih murah atau lebih mahal, gimana? Oh, itu mudah sekali kan sekarang Heeh. udah ada AI ya. Jadi kita bisa lihat dari rasio-rasio analisis, fundamental analisis. Oke. Tapi sekarang kalau kita lihat fenomena kembali, itu yang dilihat adalah sorry itu sih maksudnya harganya bisa cepet itu bukan dari fundamental. Oh, Makanya ya, ada sekarang berarti diperdebatkan kan, ada yang diperdebatkan antara fundamental is dead, ada yang bilang gitu kan. Karena mereka memikirkan yang penting cepet cuan gitu kan. Nah, contohnya dari saham-saham IPO, kenapa saham-saham IPO bisa naik cepat. Ternyata saham-saham yang fundamental kuat ternyata kok pergerakannya nggak Betul ya, banyak cepat pertanyaan. gitu kan, ada yang stagnan dan segala macam. Sebenarnya itu fenomena-fenomena yang terjadi yang kita nggak bisa hindari gitu ya. Nah, kayaknya Gen Z lebih suka yang ke Oh, oke. sana gitu. Berarti mungkin lebih boleh disimpulkan mungkin kecenderungannya mirip ke growth investing, bukan? Kayak misalnya ada story, Ya, ada story-nya gitu. betul. Bisa mungkin mereka ke growth investing ya, karena ada behind the story-nya. Karena dengan perusahaan ini kayaknya masa depan perusahaannya nih bagus nih. Iya, iya. Mereka percaya prospek ke depannya gitu ya. betul. Kalau generasi sebelum-sebelumnya kan lebih ke angka gitu ya. value growth investing, ada lebih banyak ke value investing sih. Benar, berarti memang perubahan zaman juga mempengaruhi cara Betul. kita memilih saham gitu ya, Pak Betul. ya. Oke, nah sama biasanya kan Gen Z juga suka bingung ya, beli saham sedikit tapi size-nya besar-besar atau beli banyak tapi kecil-kecil. Sebenarnya yang paling ideal itu yang seperti apa sih? Yang paling ideal karena kondisi Gen Z itu kan masih masih penghasilan belum besar ya. Tapi kalau menurut saya tetap dengan sistem pelan-pelan. Setiap bulan dia harus nabung, itu salah satu yang lebih baik. Artinya dia harus memastikan bahwa setiap bulan dia harus menyisihkan misalnya 10% atau 20% itu sudah kayak bayar hutang gitu ya. Harus punya mindset bahwa investasi itu yang paling terdepan, bukan sisa uangnya. Jadi setelah habis akhir bulan baru saya nabung nih, enggak. Setelah kita dapat uang, kita langsung utamakan itu dulu. Apalagi Gen Z ya, mungkin yang tadi setelah kita obrolin di awal belum banyak tanggungan, sebenarnya harusnya bisa dialokasikan di depan ya untuk Daya investasi. hidupnya, kan kita juga melihat sekarang Gen Z itu juga lebih seneng yang glamour ya. Kalau kita lihat di sosial media ya. Kalau di sosial media. Di sosial media ya, kalau yang di sosial media itu kan suka gaya hidupnya yang glamour dan segala macam, flexing dan segala macam. Nah, coba dipikirin bagaimana investasi ini bisa berdampak yang signifikan untuk masa depan gitu ya. Jadi memang harus dimulai sedini mungkin ya. Nah, biasanya juga Gen Z mungkin atau yang berjiwa-jiwa muda ini ya suka karena mungkin FOMO, beli sahamnya langsung banyak gitu, Pak. Jadi kayak langsung kayak kayak keranjang banyak banget gitu loh. Nah, itu sebenarnya sebaiknya gimana sih? Oke, untuk membeli atau menentukan jenis saham tadi saran saya nggak usah banyak-banyak. Banyak ya. Ya kalau memang maksimum 5 ya alangkah itu sudah baik ya. Karena dengan 5 itu kita bisa fokus. Kalau 1 ya terlalu sedikit lah. Kalau 5 itu ya kita bisa fokus, bisa melihat. Karena setiap industri itu punya masing-masing ya. Misalnya ada pertambangan pasti ada jargonnya. Atau istilahnya yang singanya, yang paling kuatnya apa. Kita pilih yang terkuat. Misalnya perbankan itu yang paling macannya ini apa. Kita pegang yang bagus-bagusnya itu aja sih. Kalau memang bagi pemula ya. Tapi kalau kembali lagi ke Gen Z, ada juga karakter Gen Z yang ngambil resiko ya. Dia ngambil yang penting cuannya besar. Nah, cuannya cepet kan bersama. Nah, itu lain lagi nih. Nah, kalau yang tipe-tipe yang masih baru, mau main safe,
itu ngambil 5 pilihan itu sudah paling banyak gitu ya. Jangan sampai 10, ada yang juga yang 10 sih. Cuman kalau usul saya kalau Gen Z yang masih pemula 5. Oke, jadi kalau misalnya baru mulai belajar, supaya nggak pusing juga ya mantaunya, apalagi Betul. beda-beda mungkin sektor atau industrinya makin pusing Betul. nanti mantaunya, mending startnya 5 terus dipilih yang Yang ada di sekitar kita dulu. sekitar sering kita pakai ya, dan Betul. mungkin kalau market cap itu ngaruh nggak sih dalam pemilihan saham? Market cap kalau untuk Gen Z ya, itu ya pengaruh sih. Itu memengaruhi trust ya, memengaruhi trust. Oh, apa namanya? Oh, ternyata yang beli ini banyak ya. Berarti pengaruh ke brand sebenarnya. Misalnya kalau kita lihat sebut emiten gitu ya, boleh ya? Boleh. Misalnya kayak Bank BCA, itu kan market cap-nya besar. Ya. Nah, berarti kan nilai kepercayaan investor itu juga besar. Berarti, oh ya berarti benar-benar bagus nih. Berarti boleh kayak menjadi salah satu kriteria yang mungkin Betul. dipilih ya untuk Betul. pemula. Cari yang market cap-nya besar, yang sering kita jumpai, dan nggak usah banyak-banyak ya. Nggak Iya, kayak betul. ngoleksi, jadi kolektor saham ya. Semua terlalu banyak gitu ya. Iya. Nah, kalau boleh dikasih satu pesan terakhir nih, yang paling penting buat generasi muda tentang pengelolaan keuangan dan investasi, apakah pesan itu? Wah, menarik nih pertanyaannya. Wah, yang pertama itu pengelolaan keuangan harus evaluasi diri dulu, diri sendiri dulu ya. Artinya apakah gaya hidup kita itu sudah mencerminkan gaya hidup yang sehat? Artinya sehat secara finansial ya. Oke. Apakah kita nggak boros? Beda ya, hemat dan pelit itu beda gitu kan. Nah, kalau kita sudah hemat dari awal tuh kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan berinvestasi sebelum kalian mempelajari terlebih dahulu lebih dalam, menganalisis lebih dalam terlebih dahulu. Menganalisis saham, membaca dulu lebih dalam laporan keuangan, pelajari dulu. Setelah itu paham, baru kalian memutuskan untuk berinvestasi. Kalau kalian berinvestasi cepet-cepet, ikut-ikut, tapi kalau nggak tahu ya sama aja bohong. Nah, tapi dengan kalian tahu, pengetahuan yang kalian punya, kalian bisa berguru, bisa belajar, ya bolehlah nyoba 1, 2 lot, 1 lot, 2 lot. Dari situ kalian bisa punya pengalaman. Tapi kalau cuma pengetahuannya aja banyak tapi nggak mulai-mulai sama aja bohong gitu kan. Balance ya. Betul ya. Kalau tadi saya bisa simpulkan dari 3 tahap itu dulu ya. Yang pengelolaan gaya hidup, kemudian membaca laporan keuangan, dan mulailah berinvestasi. Oke, jadi memang mesti mindful ya, Betul. sadar pengelolaan keuangan, terus juga tadi bisa atau mau belajar membaca laporan keuangan, dan juga mulai berinvestasi setelah mempunyai cukup ilmu lah ya, dan jangan dinanti-nanti kalau misalnya yang sudah mulai belajar ya langsung saja dimulai gitu ya. My friends dan teman-teman Gen Z, itu dia tadi insights nih dari Pak Wendra untuk kita pada sesi hari ini. Terima kasih Pak Wendra atas waktunya. Thank you Mbak Yuli sudah diundang. Iya, terima kasih sudah mau hadir, dan my friends semoga ini bermanfaat juga apalagi untuk teman-teman Gen Z. Jangan lupa ditonton episode ini sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Happy cuan!